Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Ketemu lagi dengan Ahmad di sini. Kita masih ngebahas tentang e-notifier. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita masih ngebahas tentang e-notifier dan kita akan coba untuk desain ya, desain notif yang dimunculkan oleh e-notifier. Nah, sebelumnya, secara default teman-teman bisa simak ya, bisa lihat notif e-notifier itu tampilnya seperti ini ya. Jadi teksnya warnanya hitam seperti ini ya. Kemudian ya tombolnya juga hitam. Kemudian di sini muncul verify by e-notifier ya. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa customize ya. Nah, bagaimana caranya kita akan bahas pada video ini. Nah, di sini ya silakan masuk ke dashboard e-notifier, kemudian pilih website. Ya, kita akan coba modifikasi pada website e-member ya di sini. Nah, gimana caranya? Teman-teman silakan klik titik 3 di sini ya, di e-notifier titik 3. Teman-teman pilih menu subscribe widget ya di sini. Nah, ini munculnya ya. Nah, ini munculnya sama ya dengan yang ada di sini nih. Sama dengan yang muncul ada di sini. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ya. Sesuaikan teksnya gitu ya. Desainnya itu di sini teman-teman ya. Subscribe tag. Nah, teman-teman bisa ubah misalkan apa ya? Selamat datang misalkan. Selamat datang di e-member gitu. Oke, nah di sini ini bagian atas ya teman-teman, yang bagian ini nih. Tuh muncul ya, berubah ya dia. Selamat datang di iMember. Nah, seperti ini. Nah, kemudian coba ini kita ubah ya. Kita ubah. Nah, jadi gini. Nah, kemudian teksnya di bagian bawah deskripsi. Nah, ini teman-teman bisa ganti misalkan apakah Anda ingin mendapatkan misalkan ya manfaat, nah ini contoh ya, nah, dari iMember gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, teksnya jadi seperti ini tampilannya ya. Apakah Anda ingin mendapatkan manfaat lebih dari e-member? Nah, nanti kan di sini muncul nih tombol not now atau subscribe. Nah, teman-teman bisa ubah di sini subscribe ini ya, misalkan tentu. Nah, dia akan berubah juga ya. Ya, tentu gitu ya. Kemudian nah, di sini teman-teman juga bisa ubah ya. Tidak, misalkan. Oke, tidak ya. Nah, di sini ada icon lonceng nih, teman-teman ya. Icon lonceng ini teman-teman mungkin mau diubah gambarnya gitu ya. Nah, teman-teman tinggal cari aja gambarnya ya. Saya karena ini e-member ya, saya tinggal copy aja favicon yang ada di sini, copy image address ya, karena ini image. Saya akan paste di sini teman-teman ya. Nah, ini saya paste di sini. Oke, kita akan coba lihat. Nah, nanti munculnya seperti ini teman-teman ya. Selamat datang. Nah, di sini ada ikonnya e-member. Oke. Nah, di sini kita coba update dulu ya, update. Oke, sekarang kita akan coba tes sudah berubah atau belum. Ya, di website e-membernya teman-teman ya. Nah, sudah berubah ya. Ada icon ini ya, icon dari website kita. Kemudian di sini selamat datang di e-member. Apakah Anda ingin mendapatkan manfaat lebih dari e-member? Nah, gitu kan. Sudah berubah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang subscription tag-nya sudah selesai ya, sudah oke. Teman-teman tinggal tambah ke successful subscription tag. Jadi ketika orang sudah menekan tombol ya tentu ini akan dikirimin apa gitu ya. Nah, teman-teman mungkin dikirimin terima kasih gitu ya. Terima kasih gitu. Terima kasih. Kemudian
kami akan mengirimkan notif ke browser Anda ke depan gitu ya, mungkin ya, kasih ya, ke depan kami akan mengirimkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ini kan pakainya sama ya tadi ya, bell tadi. Nah, teman-teman bisa kasih juga yang logonya tadi ya, icon ini gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di sini successful ini bisa dikosongi ya. Biarkan aja ya. Kemudian simpan ya, simpan. Nah, nanti ini successful muncul ini ketika orang menekan tombol ya tentu ya, ini ya tombol ini. Kemudian selanjutnya permission denied. Nah, di sini permission denied ini fungsinya ketika browsernya tidak mendukung gitu ya. Nah, ketika browsernya tidak mendukung, teman-teman mau kasih teks seperti apa gitu. Nah, contohnya teman-teman mungkin browser ada masalah dengan browser Anda misalkan ya. Nah, teman-teman bisa silakan reset pengaturan browser Anda seperti itu. Nah, teman-teman bisa tekan aja tombol refresh. Kemudian ini kasih logonya website teman-teman tadi ya. Nah, ini logonya. Jadi dibuat sama gitu. Kemudian teman-teman simpan. Nah, sekarang kita mau desain nih ya. Jadi teks-teksnya sudah selesai, teman-teman. Di sini ada target ya, teman-teman. Kalau misalkan mau target hanya orang Indonesia aja gitu ya. Nah, teman-teman bisa isi di tentang di Asia gitu ya. Tapi kalau nggak perlu ya nggak usah di checkbox ya. Gitu. Negaranya mana aja, OS-nya apa aja, teman-teman bisa atur ya, bisa atur semuanya di sini. Nah, di sini saya nggak mau atur ya, nggak usah, display aja semuanya ya. Kemudian di sini ada trigger. Nah, trigger ini untuk membuat itu muncul kapan gitu ya. Sorry. Itu muncul kapan ya? Di sini saya aktifkan all trigger ya. Jadi semua ketika orang akses pasti langsung muncul. Nah, kemudian di sini ada delay. Delaynya berapa detik supaya dia muncul gitu ya. Jadi ketika ini di refresh, teman-teman, ini kan tidak langsung muncul ya. Jadi nunggu 5 detik gitu baru dia akan muncul. Tuh, muncul ya. Tunggu 5 detik baru muncul. Nah, itu diatur di sini ya, di delay ini. Oke, nah, saya akan setting di display. Nah, di display ini teman-teman ini adalah mengatur posisi ya. Nah, ini saat ini dia posisinya tidak ada di top center, berarti dia di tengah-tengah. Teman-teman bisa atur di misalkan top right misalkan ya. Update, nah, muncul. Nah, sekarang dia ada di sebelah kanan nih, top right ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa atur ya, di display ini mau dimisalkan pada bottom right gitu ya. Nah, misalkan ya, update. Nah, kita coba tes, ini di bottom right. Nah, dia ada di bagian bawah ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan customize teman-teman ya. Display, kemudian di sini kita munculkan di sini customize ya. Nah, di customize ini teman-teman bisa mengatur gambar, bisa mengatur warna ya, bisa mengatur border, bisa mengatur teksnya ya. Misalkan teksnya mau dibuat Comic Sans MS gitu ya, contoh ya, kita update. Kita akan tes Comic Sans itu seperti apa. Nah, muncul ya, teksnya sudah berubah teman-teman ya. Apakah Anda? Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa atur. Nah, sekarang kita akan sesuaikan colornya teman-teman ya. Teksnya kita mau buat karena websitenya ini kecenderungan ke ungu seperti ini ya. Ini saya akan
sesuaikan backgroundnya, mungkin kita buat keunguan tapi warna agak putih gitu ya, putih keunguan gitu. Nah, mungkin gini ya, kita copy, kita paste di sini, kemudian bottomnya ini kita buat sama dengan ini ya, karena di sini hitam, kemudian close text color. Nah, close text colornya kita buat warnanya mungkin ini ya, biar agak terang dikit. Nah, oke, coba kita update ya teman-teman. Sekarang kita tes teman-teman ya, jangan di subscribe dulu ya, nanti kalau sudah di subscribe nggak muncul. Nah, sekarang udah muncul ya, tuh kelihatan ya. Nah, warnanya udah berubah nih teman-teman ya, udah berubah ini ya, tombolnya juga sudah warna ungu ya. Nah, saya ingin ada border nih, ada garis di sini teman-teman ya. Di sini kita ubah lagi di customize border ya. Di sini border kita bisa atur, mungkin kita buat 2 px ya, kita kasih display shadow, kemudian kita copy dari color ya, kita copy dari color dia, bordernya kita kasih warna ini. Oke, kita buat apa, rounded atau high rounded. Jadi rounded itu ada lingkaran ini rounded ya teman-teman. Kalau high rounded teman-teman coba bisa atur di sini, update. Oke, nah, nanti munculnya kayak gini lah, tuh muncul ya displaynya. Nah, kita coba refresh, tes ya, tuh ya, udah makin cakep ya teman-teman ya, udah makin cakep tuh, kelihatan ya, udah mulai kelihatan makin ganteng. Tapi ini sepertinya ketebelan ya, kita kecilin aja bordernya ya, ini disesuaikan aja dengan kebutuhannya teman-teman ya. Kemudian ini colornya kita agak tipisin aja teman-teman, biar nggak terlalu mencolok. Update, nah munculnya kayak gini ya, coba kita refresh, tunggu 5 detik. Nah, makin keren ya, nih makin keren. Oke, nah sekarang teman-teman kita masuk lagi ke customize. Di sini ada animation ya. Animationnya kayak apa teman-teman ya, ketika disorot bikin animasi nggak nih, misalkan disorot dia akan scale up ya, atau scale apa ya, fast down, atau nah ini slow scale up ya. Kita contoh update ya, coba ketika dia di hover gitu ya, disorot, dia akan seperti apa gitu ya. Nih muncul ya teman-teman, jadi kalau disorot dia ada gerak nih. Nah ini scale up ya. Kalau scale down berarti kebalikannya, kalau disorot dia menciut gitu ya, itu. Kemudian kita bikin animasi lagi, mungkin kita ketika dia di ini munculnya kayak bounce gitu ya, lompat-lompat apa muncul gitu ya. Oke, kita update, coba kita refresh. Jadi biar lebih mencolok begitu teman-teman ya. Keren ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa juga di display, pada display ini teman-teman bisa display branding ya. Di branding ini dimunculin atau tidak gitu ya. Kalau tidak dimunculin brandingnya, teman-teman bisa cek nih. Jadi kalau tidak dimunculin brandingnya, teman-teman bisa cek pada e-notifernya yang ada di pojok sini, tadi nggak ada ya. Nah, ini nggak ada. Nah, teman-teman kalau mau dimunculin branding juga nggak apa-apa ya, dimunculin branding, nanti teman-teman diatur brandingnya ya. Nah, jadi branding itu verified by, ini bisa diatur. Nah, ngaturnya di mana? Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke, sekarang update. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Bagaimana cara kita merubah desain dari e-notifer ya.
Nah, sukses selalu ya. Nah, ini teman-teman keren banget loh ya. Tuh. Nah, sekarang bagaimana kalau ini di subscribe ya, kan tadi kita setting pada success subscription text ya. Nah, ini bagaimana cara di setting di ya tentu gitu ya, orang subscribe, tekan klik, maka dia akan muncul kayak gini, allow ya. Nah, muncul ya. Ke depan kami akan mengirimkan notif ke browser Anda dan menghilang. Nah, seperti itu teman-teman, begitu mudahnya kita membuat desain untuk Innotiver ya, custom design untuk Innotiver. Ya, semoga bermanfaat untuk Anda, sukses selalu untuk kita semuanya. Kita akan belajar lagi pada video panduan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.